Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAU USD atau gold ini sendiri. Dan sebelumnya saya mau infokan ke kalian ya. Jadi memang untuk hari Jumat sama sampai hari Minggu ya memang belum ada video update lagi ya, karena memang saya lagi on vacation ya, jadi lagi off teman-teman. Dan saya udah infokan juga ini ke channel Telegram Jurnal Trading ID teman-teman ya, sini ya. Nah ini saya infokan gitu. Oke, jadi kita akan mulai update lagi di minggu ini ya. Di hari Senin ini kita awali dulu dengan semangat yang luar biasa di minggu awal ini teman-teman. Yang pertama kita mau preview dulu untuk hasil analisa kita di hari Kamis, yang saya terakhir upload itu di hari Kamis ya dalam bentuk video ya. Kemudian kita juga ada bentuk di Learning Center ada dalam bentuk daily outlook juga teman-teman ya, gitu. Nah daily outlook itu, nah ini diskusi di daily outlook ini membahas sebuah outlook teman-teman ya, ini ya. Oke, kemudian ini ada pembahasan mengenai news NFT ya, lalu nih, nah seperti ini nih outlook yang saya share ke Learning Center ya. Dan kalau yang sekarang kalian ini ada outlook yang saya share ke YouTube channel gitu. Jadi ada dua outlook yang memang sedikit berbeda ya, cuma memang penataannya ini tetap sama gitu teman-teman. Oke, jadi preview dulu kita. Nah ini outlooknya, jika harga di atas 3380 maka kita cari buy dengan retest ke 3380, 3385. Kemudian sell di atas 3385, cari sell hanya ya, jika di atas 3385 cari sell hanya di FVG 1 hours ya, atau 1 jam. Kalau belum sampai jangan di sell gitu. Oke, jadi FVG 1 hours ini 3400 ya sampai 3402 ya teman-teman ya. Ini kan harga cuma voting ya kurang lebih sampai 3403 ya teman-teman ya, gitu. Sangat resiko sangat kecil ya. Liquidity ya, ini saya sudah jelaskan juga di video kemarin teman-teman ya, di video yang ini ya. Ini saya sudah jelasin juga kenapa kita harus sellnya tuh di FVG 1 hours, kenapa nggak di resisten aja, ini kan resisten gitu ya. Nah ini adalah liquidity gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada liquidity ya kita jangan nge-sell gitu ya. Kalau ada liquidity ini jangan nge-sell gitu, karena liquidity bakal di sweep dulu sama harga ke atas ya. Lebih baik kita cari sell di fair value gap-nya aja atau di next resistannya aja gitu, tergantung dari teknik yang kalian gunakan teman-teman gitu. Nah kalau saya ini menggunakan teknik FVG sama QM ya. QM itu untuk membalikan arah harga, dan FVG itu dilakukan untuk agresif trade, cuma untuk lebih ke arah trend followers teman-teman gitu. Nah kemudian puji Tuhan ya, dari ini kita benar-benar dapat di area pucuk ya. Wah ini luar biasa sekali rezeki untuk kita semua selama 2 hari ini teman-teman ya, terutama di hari Jumat ya, ini dia turunnya luar biasa sekali. Nah ini juga untuk sampai juga udah dapat semua ya, jadi congrats untuk kalian. Ini saya juga ada info ya, jadi saya pastikan kalian juga banyak yang dapat juga sellnya. Tapi kalau misalkan in case kalian belum ada yang dapat ya, it's okay, no problem ya, karena memang ada banyak banget momen yang nggak perlu kalian sesalin dan yang nggak perlu kalian FOMO ya di dalam market ini sendiri gitu teman-teman. Nah ini kita bagi-bagi udah bahas juga ya. Terus di premium signal ya, ini juga ada, ini udah running kurang lebih 30 pips ya di PP2 ini yang hari ini tanggal 9 Juni teman-teman ya. Ini kita udah running. Kemudian ini HDSL ya di hari Jumat. Ya, jadi ada 2 setup di hari Jumat, yang pertama TP, yang kedua itu HSL teman-teman gitu. Ini seperti ini Learning Center ya, sama premium signal. Jadi kalau premium signal memang tipenya limit order ya, kalian tinggal limit aja. Jadi resiko ketinggalan itu nggak ada ya, dan resiko kita juga kita usahakan di bawah 30 pips untuk SL-nya gitu. Kalau kalian bertanya apakah itu mungkin kan 30 pips ya, kalian boleh cek aja di pin message sini ya, Project Jurnal Trading ID. Kalian tinggal klik aja nih di bagian sini nih ya, untuk recap video ya. Kalian bisa ada contoh video report. Nah tapi kalau kalian mau report live ya, kalian bisa klik link yang ini ya, klik yang ini, nanti akan masuk ke bagian Google Drive ya. Kalian pilih yang premium ya. Ya tadi premium nih kan ada dari 2022 track record kita ya sampai 2025 gitu teman-teman. Nah, kalian pilih bulan Mei ya, bulan Mei. Nanti sini ada bentuk video ya, ini ada rekapan ya, terus ini ada video preview ya, kemudian ini ada premium report dalam bentuk video juga gitu teman-teman. Oke, nah ini preview yang awal Mei ya, ini yang untuk akhir Mei-nya gitu. Ini untuk report bulanan kita secara keseluruhan gitu. Oke, jadi cara aksesnya begitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita mau bahas dulu ya, karena ini kita juga udah masuk ke minggu awal.
saya mau bahas dulu mengenai open interest data sama COT data gitu. Untuk open interest data ya, di sini kita ada 1 DTE ya, ini untuk produk gold ya teman-teman ya. Nah ini kan kita udah punya harga open ya, kemudian kita cek dulu untuk harga opennya itu, wait ya, harga open itu di 3317 ya, 3317, berarti kita buletin ke 3315 aja kan, lebih dekat 3315 teman-teman. Nah 3315 itu ada di sini ya teman-teman ya. Nah 3315, kemudian terkatnya itu ada di 3300 ya, lalu 3275. Nah ini yang terdekatnya dia, kemudian itu ada di 3320 juga, lalu 3330 ya. Tapi kalau kita lihat yang tertinggi untuk saat ini masih untuk call tertinggi itu ada di 3375 teman-teman, 3375, dan terdekat itu ada di 3360. Overall tertinggi itu ada di 3400 untuk call tertingginya dia gitu. Saat ini kan harga berada di 33.300 ya. Kalau dia masih mau lanjut turun ke 3275 itu masih memungkinkan. Kenapa? Karena di sini ada put money ya sebesar 173 gitu teman-teman. Nah ini saya tandain dulu ya. Ini harga open di sini. Nah ini harga open baik ya. Ini saya tandain dulu, ini harga opennya dia. Nah ini kalian bisa lihat ya nanti ya, ini saya screenshot, saya nanti akan bagikan ke channel Telegram Journal Trading ID. Jadi kalian boleh bantu subscribe ya channel YouTube sama channel Telegram Journal Trading ID ya, supaya saya makin semangat untuk upload konten-konten seperti ini setiap harinya gitu. Lalu kita mau cek lagi ya, ini OI data clear ya, tapi OI data memang masih merujuk ke untuk saat ini ya, kalau saya perhatikan memang masih lebih ke condong bullish. Kenapa? Karena memang bagian bawah sini ya, yang high levelnya itu masih lebih banyak area call-nya ya teman-teman ya. Lalu di bagian bawah sini untuk put money masih cukup dikit ya, tapi ya let's see nanti, soalnya ini kan tanggal 9 harusnya ini ada keputusan dari US Court ya mengenai tarif Trump gitu. Itu yang memang ditunggu-tunggu oleh market saat ini. Itu yang saya pernah bahas juga di awal Juni kemarin teman-teman ya gitu. Lalu kalau kita lihat dari COT ya, COT reportnya, COT report mengalami kenaikan setelah penurunan ya, yang hari Minggu kemarin dia mengalami kenaikan lagi itu sedikit ya, sebesar 12.464. Kemudian untuk shortnya itu terjadi minus ya 302 gitu. Overall sih sebenarnya yang short ini nggak banyak perubahan, karena cuma terjadi sedikit penurunan aja, nggak yang signifikan banget gitu teman-teman ya. Cuma untuk bagian long memang cukup bullish ya, karena memang terjadi peningkatan cukup signifikan, yaitu ke 12.464 gitu teman-teman. Nah spreadnya masih minus yaitu 13.185, artinya spreadingnya ini itu masih banyak yang wait and see, atau selisihnya tuh masih cukup besar gitu teman-teman. Untuk net position naik ya, net position naik dalam beberapa minggu ini ya, cuma memang karena market masih wait and see juga, jadi beberapa institusi masih buang-buang barang, dan ya seperti yang kita lihat juga gold juga masih dalam situasi yang cukup bullish secara fundamental ya teman-teman. So kita lihat untuk jangka panjang, tapi kalau untuk intraday atau untuk monthly ya mungkin kita bisa ambil untuk short sellingnya koin itu sendiri teman-teman gitu, karena ya terutama kita di intraday ya ikut-ikut market aja lah gitu loh, nggak usah yang swing harus buy terus ya setiap saat ya. Toh namanya trading terutama di futures market ya, itu memang lebih dikesankan atau lebih difokuskan untuk intraday trade gitu. Jadi jangan yang terlalu hold terlalu lama atau apa gitu. Kalau mau hold atau invest ya, saya sih prefer ya untuk kalian buka aja di akun saham ya. Saham itu untuk invest tuh memang lebih bagus gitu teman-teman. Itu sih saran personal saya, tapi kalau kalian punya pandangan lain ya it's okay, nggak masalah gitu. Oke, lanjut ya, OI data clear ya. Kita mau lihat untuk news dulu ya, investing. Jadi kalau untuk news itu saya selalu lihat di investing. Saya seperti biasa kita mau lihat rangkuman news 1 minggu ke depan ini tuh ada apa aja gitu ya. Hasil dari NFP ya, jadi kalau kita perhatikan hasil dari NFP memang sebenarnya kurang bagus ya teman-teman ya. Cuma ini agak aneh aja gitu ya. Itu diturunin ya forecast yang kemarin ya, yang
previous yang main turunin, jadi yang bagian current-nya itu bisa lebih tinggi. Jadi ya kalau saya lihat memang agak dimainkan untuk harga pasarnya, tapi ya let's see, ya overall sih sebenarnya nggak masalah gitu ya, karena memang itu kan kebijakan dari US-nya sendiri untuk menerbitkan data NFT segitu gitu. Cuma memang overall ya kalau saya perhatikan memang masih agak kurang bagus gitu. Oke, sekarang kita lihat ya untuk 1 minggu ke depan ini ya. Untuk hari ini AUD ya, AUD holiday ya, kemudian untuk TPY ini ada, lalu kita cari US dulu ya, kita fokus ke US. Hari Selasa nothing ya, nggak yang gimana banget. Hari Rabu ini ada core CPI ya, ini report inflasi teman-teman ya, untuk minggu ini di jam 19.30 ini ada core CPI ya, Consumer Price Index ya teman-teman ya. Mungkin nanti kita juga akan buat video khusus yang bahas mengenai CPI ini, sangkut pautnya dengan NFT itu bagaimana gitu. Lalu ada PPI juga pastinya minggu ini ya, ini hari Kamis PPI ya, ini di jam 19.30 juga gitu. Lalu untuk hari Jumat ini ada Michigan ya. Michigan itu saya masukin kategori high risk ya, walaupun di sini bintang 2. Ini ada Michigan Consumer Expectation ya, itu di jam 9 malam gitu. Jadi overall untuk minggu ini kita fokusnya adalah mengenai market inflasi atau target inflasi dari US itu sendiri selama 1 bulan ke belakang gitu. Oke, kemudian lanjut ya, kita mau buat mapping ya, kita mau buat outlook, kita mau cari ada nggak sih ya outlook atau kesempatan kita untuk entry di hari ini, karena memang unfilled gap-nya ini itu sudah tertutup dengan belum sempurna banget ya sebenarnya teman-teman gitu. Sampai kayak kemarin saya ada bilang juga ya di sini, targetnya itu liquidity ke bawah ya, terus yang di bagian sini ya. Nah ini ada bagian sell ya, bentar kita ambil dulu di sini, itu di bagian sini. Nah ini kan saya udah katakan ya, target breakout di bawah 3340 ya, target di FVG bawah atau di unfilled gap ya. Nah unfilled gap ini itu sudah terisi ya, ini udah berarti kan dari sini udah oke, clear semua ya teman-teman ya gitu. Dari kemarin kita juga puji Tuhan sih, minggu kemarin mapping itu memang luar biasa sekali ya kita. Nah itu berkat juga dari Tuhan yang saya bagikan ke kalian semua. Oke, lanjut lagi, kita mau bahas ya ini. Oke bentar ya, saya cek dulu. Ini perlu agak konsen ya, karena saya mau buat mapping. Ini kan mapping udah kepake ya, terutama ini udah kepake gitu. Ini kita clear ya, ini FVG 1 hour sudah clear juga ya dari yang kemarin. Ini kan ini yang kita buat tuh 1 hours ya di Stone, yang ini udah clear ya, ini udah semua. Jadi saya mau fokus dulu, kemudian saya mau cek sebenarnya ya untuk daily dulu. Jadi kita mau cek untuk daily dulu gitu teman-teman. Daily-nya itu masih cenderung sideways sebenarnya gitu. Nah cuma kan perlu kita perhatikan tuh di sini, ini ada bullish engulfing yang memang belum ke break sama market, dan ini dia ngambil di sini ya. Nah dia di sini untuk engulfing pattern gitu. Jadi key level untuk weekly, untuk daily ya, ini terbagi di bullish engulfing-nya itu di 3.300 ya sampai 3.298. Ini yang perlu kalian perhatikan dulu gitu. Oke, jadi ini key level untuk hari ini ya, untuk yang tadi itu di sini. Nah kalau in case daily bisa close di bawah 3.298, berarti engulfing pattern ini ya candlenya udah di break, artinya dia failed ya, dan ini bisa menyebabkan penurunan lebih lanjut lagi gitu teman-teman. Dia bisa nge-fill gap yang ini ya, atau bisa nge-fill gap yang ini, bukan gap sih sorry, liquidity yang ini ya, sorry bukan gap tapi liquidity gitu. Ini liquidity semua soalnya teman-teman gitu. Jadi kalau dengan catatan dia bisa break di bawah ini ya 3298 gitu.
Oke, kemudian ini liquidity ya, ini liquidity banyak sebenarnya liquidity gitu. Cuma kita mau cari atasnya dulu. Atasnya itu ada di sini terdekat ya. Ini 3352, kemudian ada di sini ya. Itu di bagian, nah ini headnya ya, head dari bullish engulfing 3382 3380 gitu. Oke, ini ya key level ya untuk daily. Di bawahnya lagi ini ada dari ini ya 387, tapi saya nggak mau ngambil yang itu cenderung di break ya sama market gitu. Paling kalau mau ngambil saya ngambil nanti yang bagian sini aja. Nah ini next di level daily gitu, di level daily 3340 lah kita ambil ya, 3340 sorry 3240 yep. Nah ini ya 3240. Oke, ini untuk daily ya, and then kita mau turun dulu sedikit ke 4 hours ya. Untuk 4 hours sendiri, nah ini kita ketemu gap yang belum diisi dengan sempurna ya, ini sampai sini teman-teman. Itu kalau kita kasih range itu sekitaran harga 3290 ya sampai 3305. Jadi chance-nya untuk sell di sini untuk target ini masih bisa. Nah, untuk 4 hours ini banyak FVG ya, fair value gap di sini. Oke. Nah, kalau kalian belum paham mengenai FVG, kalian boleh cek-cek di YouTube saya ya, Jonar Trading ID. Nah, di sini kalian boleh cek-cek di sini. Kalian klik aja sampai di sini FVG ya, cara entry ya. Atau kalian cari aja FVG gitu ya, FVG di sini. Nah nanti keluar semua nih ya, ini cara entry dari FVG harian, terus ini FVG ya, terus entry harian cari ya. Nah ini cara baca reaksi, kemudian ini cara entry. Nah kalian boleh ambil yang ini yang 21 Mei ya, cara entry paling simple dan profitable dan menggunakan teknik FVG. Nah ini powerful banget, saya ada ambil di sini ya. Lalu menentukan zona FVG ya, terus cara menggunakan entry charge boss ya, ini juga kalian boleh ambil ya, kalian boleh tonton terus ini berulang kali. Lalu ini key level ya, ini menentukan key level seperti yang kita praktekkan gitu teman-teman. Oke. Nah itu ya, beberapa video yang memang bisa kalian ambil gitu. Ini 4 hours ada FVG juga sebenarnya, 4 hours ada FVG di sini sama di sini ya. Lalu jadi FVG itu seperti apa sih? Ya, FVG itu seperti ini. Jadi 3 candle dia minimal 3 candle. Nah kita ambil candle yang ini contohnya 1, 2, 3 contoh gitu. Nah di bagian sini ini kan ada range ya. Nah bagian dalam range ini kita sebut sebagai FVG gitu teman. Nah ini kita sebut FVG. Nah, range-nya ini biasa kita manfaatkan untuk entry gitu teman-teman gitu. Kemudian di atas sini juga ada nih FVG gitu kan. Kita pakai mana candle ini juga. Jadi FVG itu sebenarnya ada banyak, tergantung dari tren yang tercipta di dalam market gitu. Contoh kayak ini kan kemarin ada FVG juga. Nah harga itu, market itu dia pullback di area FVG ya, kalau kalian perhatikan ya. Nah begitu dia kena FVG ya, nah dia naik gitu teman-teman. Oke. Nah ini udah banyak lah contoh-contoh FVG yang saya kasih ya dari bulan Mei gitu ya. Terus testimoni ya, real track-nya kalian juga dapat perhatian sendiri, itu ada di channel Telegram ada, Learning Center ada, YouTube juga ada. Kalian udah lihat juga ya seberapa powerful dengan menggunakan teknik ini, walaupun memang jatuhnya agresif trade ya, tapi kita tetap disuruh untuk berpikir dan juga menunggu dulu gitu teman-teman ya gitu. Nah cuma kalian mau reminder lagi ya untuk kalian, nih FVG loh caranya di. Nah ini kan ada celah nih. Nah celah ini kita ambil sebagai panutan FVG-nya dia gitu. Jadi biasanya saya ambil begini, terus saya ambil ini lagi, terus saya tandain, oh ini FVG loh, ini FVG 4 hours. Berarti FVG 4 hours ini fungsinya untuk nge-sell gitu loh. Nah sini ada lagi FVG gitu ya. Nah ini ada FVG, tergantung. Jadi nggak semua FVG itu direspek ya sama market ya gitu teman-teman. Ini ada FVG 4 hours gitu loh, FVG 4 hours. Mungkin sini juga ada FVG 4 hours ya. Fungsinya apa sih ya? Fungsinya dengan menggunakan teknik FVG ini ya supaya kita bisa lebih meminimalisir resiko yang ada gitu, dan kita nggak entry asal-asalan. Kalau misalnya ditanya kenapa lu entry di sini ya, karena itu memang ada FVG-nya, fair value gap ya, harga imbalance zone yang memang diperuntukkan untuk mengambil order ya di sana gitu teman-teman. Gitu. Nah contoh seperti ini.
Nah ini kemarin ya ini terbentuk FVG juga kok gitu loh. Nah di sini ya ini ada FVG, dia pullback di mana? Dia pullback di FVG gitu teman-teman. Gitu. Jadi kalian udah tahu ya misalnya seberapa pentingnya kita pelajarin FVG ini. Bahkan di Rolling Center pun ya mereka bilang oh ternyata FVG ini sangat-sangat powerful gitu loh. Gitu teman-teman. Ini kalau mau konfirmasi ini bagus lagi itu bisa pakai QM ya, yang ada disertai dengan TS-nya itu lebih powerful lagi tuh konfirmasi reversal. Kalau FVG lebih ke arah tren continuous, tren keberlangsungan tren atau keberlanjutan tren gitu, atau tren followers lah gitu bahasanya. Nah ini FVG lagi ya, tinggal kita tunggu aja. Kalau kalian merasa FVG yang ini terlalu besar, ini kan besar banget nih, saya nggak mau ngambil kan kalau bisa kebesaran gitu ya. Nah ini juga menurut saya besar. Nah kalau besar-besar gini biasa saya bagi lagi gitu loh, saya bagi lagi ke yang lebih kecil. Nah ini saya bisa ambil di 50% atau di 75% nya gitu nanti. Nah, nanti saya di situ begitu dapat ya running 20-30 pip, amankan cost off ya, scaling out juga boleh gitu kan teman-teman ya. Intinya adalah jangan sampai overconfidence dan hold untuk target ke sini, karena nggak semua zona itu direspek, tapi kebanyakan 80% FVG itu direspek oleh market, terutama di XAUUSD itu sendiri gitu. Ini ada 2 FVG ya untuk 4 hours-nya teman-teman ya, oke. Kemudian ini bisa jadi zona sell gitu untuk kalian gitu. Ya kalian tentukan aja mau di mana. Misalkan contoh di sini ini kan terlalu besar juga menurut saya, karena ini dari 345 353 gitu ya. Apain saya ngambil contoh seperti ini. Nah saya ngambil di sini kayak gini 30 pip, atau saya masukin sini nih mulai di tengah ya. Nah targetnya dari liquidity ya, sini ini kan ada liquidity ya. Nah ini sampai liquidity sini liquidity ya, paling target sini, ini bisa target long sini gitu teman-teman gitu. Diambil dari liquidity yang paling bawah sebagai targetnya. Tapi kalau udah running 30 20 pip kalian udah boleh SF plus gitu, atau minimal 50 pip kalian SF plus. Saya tergantung gaya trading kalian lah kalau SF plus ya gitu, karena setiap orang beda-beda gitu teman-teman. Kalau saya personal 30 pip saya udah running ya, saya SF plus ya, sisanya saya serahkan ke dalam market gitu. Oke, ya contoh seperti ini FVG juga kan besar ya, ya ini ya, yang gede ya FVG nya itu teman-teman. Nah kalau FVG sebesar ini kalian ambilnya begini contoh ya, misalkan kalian mau ambil di sini gitu, ambil di sini udah SL di sini gitu kan 40 pip gitu sini, terus atau misalkan mau ambil lagi di sini gitu ya, nggak masalah, terus mau ambil lagi di sini gitu. Nah itu nggak masalah, kalian tentukan aja mau risiko gimana gitu. Yang penting kita entry benar-benar masih di zona atau ranah FVG ini gitu, jangan lebih gitu ya teman-teman ya gitu. Kalau kalian mau ambil semua dengan size 0,01 ya it's okay gitu, berarti $5 gitu, berarti ini resikonya totalan itu ada $20 ya, sekurang lebih 300.000 lah gitu ya gitu. Tapi kalau kalian mau yang lebih simple, maksudnya ini udah paling simple sih gitu loh. Cuma kalau kalian mau yang lebih detail, kalian boleh turunin ke time frame 1 hours gitu. Nah kalau di time frame 1 hours kalian lihat nih, ini kan terlalu besar ya untuk 4 hours nya gitu. Nah di 1 hours ini kalian cek, oh ya ini ada FVG nih di sini nih. Nah price nya di sini. Nah ini lebih detail kan, yang saya bilang lebih detail gitu. Nah kalian bisa entry di sini. Oh berarti gua ambil aja di sini gitu. Ini kan ada FVG gitu. Berarti nanti setupnya kurang lebih itu seperti ini. Nah long short position guys. Nah berarti nanti bisa seperti ini gitu. Nah seperti ini kan bisa gitu. Nah ini fungsinya kita menggunakan time frame yang lebih rendah gitu. Jadi kombinasi multi time frame analysis ya ini juga diperlukan jika kita menggunakan teknik FVG itu sendiri atau time value gap gitu. Karena untuk mencari zona 1 hours bisa, 5 menit bisa, 4 hours bisa, daily pun bisa gitu. Ini ya. Kemudian kalau ini ya ini 4 hours yang di atas kan belum ada nih. Ya berarti ini kita fokuskan di 4 hours-nya aja gitu. Nah ini FVG 1 hours gitu ya, FVG 1 hours di sini gitu. Range-nya gitu ya, nggak beda. Kita kasih lah warna beda ya, kuning gitu ya untuk 4 hours atau 1 hours gitu. Oke. Nah, apalagi begitu. Jadi ini adalah setup sell kita. Di atas 353 ya kalian jangan nge-sell lagi. Berarti di atas ini jangan nge-sell lagi, tapi cari konfirmasi buy target di 360 yang sampai 370 ya, sini targetnya.
baru nanti di sini kita cari zona sell lagi yang di time frame kecil gitu. Oke. Nah, kemudian berarti ini masih sell targetnya di sini ya, ini until gap juga ini, kita di support lah di sini ya, bahasan support S1 ya, S1 itu di sini. Oke, nah nanti di bawah lagi ini belum ada sih gitu, cuma ini ada, ini kan ada liquidity di liquidity. Ini saya selalu buat video begini ya, saya selalu saya jelasin ke kalian gitu. Jadi ketika saya bilang profit guys di channel utama atau di YouTube ya, itu kalian udah tahu gitu, karena memang udah saya jelaskan. Nanti kita tunggu di sini ya, kita tunggu di sini gitu. Nah berarti kalau dia break dari 3290 ya, kalian tinggal cari fair value gap atau FVG sell dengan target di liquidity ini, atau bahkan bisa ke bawah lagi kalau dapat jackpot di sini teman-teman ya, 3240 gitu teman-teman. Oke. Oh, dia break dari sini gitu. Kalau dia break dari sini, tarik aja ke atas gitu. Oke teman-teman. Ya, jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan ke kalian ya mengenai outlook hari ini. Ya, nanti saya mau buatkan juga untuk learning center yang memang prefer lebih detail juga ya. Gitu. Oh, ini memang untuk lebih ke multi purpose generalist gitu. Karena memang kan YouTube ini kan memang banyak kepentingan trader yang berbeda-beda gitu. Jadi ya saya menyesuaikan lah gitu ya untuk channel Kayus ya, kira-kira dari high time frame, low time frame itu bagaimana gitu yang bisa kalian gunakan gitu teman-teman. Oke. Jadi itu dulu yang saya sampaikan. Thank you untuk kalian sudah nonton, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke. Thank you dan see you on the next video update.